greges-greges atau ya. Kadang kita memang berada dalam situasi baik dan kadang-kadang kita berada dalam situasi tidak baik. Kadangkala kita senang, kadang sedih, ya itulah. Kalau mau dibilang satu paket itu tidak pernah bisa kita lepaskan dalam hidup. Senang dan sedih itu saudaraan dan kadang datang bergantian. Kenyang dan lapar itu juga saudaraan. Ada yang belum sarapan? Ya, inilah hidup. Tapi saudara-saudara, kalau kita mau perhatikan tema kita hari ini, berikanlah kepada Allah. Semua hal itu adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus kita lewati dan perlu kita hayati sebagai sebuah anugerah. Mengapa? Bisa bayangkan hidup Bapak Ibu sedih mulu, gak ada senangnya? Gak enak. Bisa bayangkan hidup Bapak Ibu senang terus, gak ada sedihnya? Saya percaya juga membosankan. Nah, inilah yang terjadi. Kita mau berangkat dari sebuah pemahaman bahwa kehidupan yang Allah berikan adalah kehidupan yang komplit, kompleks, dan baik. Sehingga kita bisa menghayati Roma mengatakan kepada kita, dalam keadaan apapun tidak ada kasih, tidak ada hal yang bisa memutuskan kasih Tuhan dari kita. Nah, ini sebenarnya fondasi. Sebelum kita ngomong soal beri-memberi, kita ngomong dulu fondasi. Kenapa? Karena setiap hal itu adalah kekayaan yang diberikan dari Allah. Di zaman sekarang banyak konselor pernikahan, banyak orang-orang yang mendampingi pernikahan yang selalu mengatakan kepada kita bahwa setiap perdebatan dan berantem dalam sebuah relasi itu adalah sebuah kekayaan yang bisa membuat relasi itu semakin matang. Sehingga apa kita bisa lihat bahwa berkat dan penyertaan Tuhan bahkan hadir pula dalam situasi yang tidak menyenangkan, dalam situasi yang tidak kita harapkan, tetapi penyertaan Tuhan itu tidak pernah berhenti dinyatakan. Kalau kita lihat perjanjian lama yang kita baca hari ini, kita menjumpai bahwa kehadiran pertolongan Tuhan justru dari orang yang tidak mengenal Allah. Siapa? Raja Kores, raja yang kafir, yang tidak menyembah Allah Israel, tetapi Allah memakai dia untuk memulangkan ribuan orang dari pembuangan ke tanah Israel. Artinya apa? Artinya setiap kita perlu memahami dalam setiap perjalanan hidup kita dan keluarga kita bahwa Allah memelihara kadang dengan cara yang tidak sesuai kita harapkan. Kadangkala sesuatu terjadi dan itu menolong kita untuk bisa lebih baik lagi. Seorang jemaat mengatakan kepada saya, anggota jemaat, anak saya nilainya merah. Apa marah nggak saya? Saya tadinya mau marah, tapi anak saya bilang, "Pak, seumur-umur aku belum punya pengalaman punya nilai merah. Papa boleh nggak marahnya ditunda dulu? Karena pengalaman nilai merah ini nggak enak buat saya, Pak. Jadi anggap saja ini adalah sebuah rezeki dari Tuhan, Pak. Karena nilai saya merah, saya nambah pengalaman." Pernyataan ini membuat orang tua ini nggak jadi marah, pengen ketawa tapi kesel. Tapi gimana, ya sudah, kita janjian ya, berikutnya nggak ada nilai merah. Artinya apa? Orang tua ini berusaha memahami bahwa nilai merah ini adalah sesuatu yang baik, pengalaman yang baik untuk
si anak tadi, supaya anak ini bisa belajar lebih tekun, punya motivasi lebih baik, dan tahu rasanya dapat nilai jelek. Akhirnya orang tuanya memberi ruang yang begitu luar biasa, akhirnya anak ini bisa mengerti, berangkat lebih baik, untuk belajar lebih baik, dan akhirnya tidak ada lagi merah di dalam raportnya. Sama halnya seperti kita dulu mengajarkan kepada anak-anak kita, atau kita belajar jalan zaman dulu. Gak ada orang yang pernah belajar jalan tanpa terjatuh. Bapak Ibu pernah bisa naik sepeda? Gak ada orang yang bisa naik sepeda tanpa jatuh. Bapak Ibu yang bisa naik sepeda, ada yang gak pernah jatuh sekalipun? Gak ada. Gak ada. Semuanya pernah jatuh. Ngerasain benjol pernah? Pernah. Ngerasain nyungsruk pernah? Pernah. Teman saya dulu kena rabun ayam. Zaman sekarang mungkin sudah nggak ada istilah rabun ayam ya, karena semuanya sudah sehat dan penuh vitamin A. Zaman saya dulu masih ada orang yang kena rabun ayam. Dia harus segera pulang kalau sudah mulai maghrib. Dan dia, pengalaman naik sepeda yang paling mencengangkan adalah ketika dia harus pulang menjelang maghrib. Karena apa? Matanya sudah mulai rabun, buram. Pernah punya pengalaman beberapa. Sekarang dia jadi pendeta di salah satu gereja. Ya. Dia nabrak tumpukan pasir karena dia kira itu jalanan, karena rabun nabrak. Dia pernah nabrak juga tumpukan batu bata. Batu batanya nggak salah apa-apa, ditabrak sama dia. Lalu benjol dan sebagainya. Nah, ini pengalaman-pengalaman ini ternyata pengalaman-pengalaman yang memperkaya kehidupan. Dan Allah menggunakan setiap pengalaman-pengalaman baik yang baik maupun yang tidak baik untuk memelihara hidup kita. Sama halnya, orang Israel itu paling anti dan paling suka kafir-kafiran. Gitu kan? Kalau kita lihat pengalaman-pengalaman sebelumnya, kita bisa melihat dan sesudahnya orang Israel itu paling anti sama orang Samaria. Tetapi justru kita membaca Allah memelihara melalui raja kafir. Artinya apa? Tidak ada satupun yang dapat menghilangkan, menghindarkan kita dari kasih Allah, bahkan orang kafir sekali. Nah, persoalan berikutnya adalah sekarang bagaimana respon kita. Orang sering mengatakan begini, do the best and God do the rest. Pemahamannya begitu ya. Lakukanlah yang terbaik dan Tuhan akan mengerjakan sisanya. Benarkah pernyataan ini? Bagi saya nggak benar-benar aman. Mengapa? Karena sebenarnya setiap langkah kehidupan kita yang mengerjakan terbaik adalah Tuhan. Dan kita diminta untuk mengerjakan sisanya. Jadi kebalik. God do the best and we do the rest. Kenapa? Karena tidak ada satupun, sekali lagi, yang dapat menghindarkan kita dari kasih Allah. Maka yang mengerjakan yang terbaik adalah Tuhan. Dan semuanya adalah milik Tuhan. Sehingga konsep persembahan mengembalikan milik Tuhan rasanya tidak terlalu tepat. Kadang-kadang kita begitu. Apalagi konsep ketika kita memberikan persembahan supaya kita mendapatkan lebih. Keliru. Kita memberi persembahan justru karena kita sudah diberi oleh Tuhan. Saya dan Bapak Ibu tidak bisa memberikan persembahan kalau kita tidak diberkati oleh Tuhan. Maka kadang-kadang kita perlu mempertanyakan, apakah pemahaman kita betul atau tidak. Soal beri-memberi itu sebenarnya soal nomor 2, tetapi fondasi utamanya adalah bagaimana kita memahami berkat dan kehidupan yang berasal dari Tuhan. Sebenarnya milik Tuhan itu berapa persen sih? 100%. Bahkan ada lagunya kan, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya
saatku kembali ke surga. Kan jelas ya, bahwa semua hal yang kita punya itu adalah 100% milik Tuhan. Kadang-kadang ketika PA, seminar, ngobrol, beberapa orang bertanya kepada yang lain, Pak, persembahan yang benar itu berapa persen sih? Per-10-an? Per-20-an? Atau per-2%? Kan seringkali begitu. Kalau saya bilang, persembahan yang benar adalah 100%. Tapi, ada tapinya. Tapi persembahan itu bisa diwujudkan dalam bentuk pertanggungjawaban dengan dan melalui banyak komunitas. Yang harus kita berikan kepada Tuhan berapa? 100% karena 100% milik Tuhan. Tapi kita perlu membaginya proporsional sesuai dengan tanggung jawab kita di dalam komunitas dan kehidupan kita. Di Alkitab kan ada yang mengatakan juga kan, nggak boleh kamu mengatakan semua uangku sudah kupersembahkan bagi Tuhan di bait Allah, maka aku tidak memelihara orang tuaku. Nggak boleh. Itu kan ada di dalam kitab suci. Artinya kita nggak bisa bilang 100% saya kasih ke gereja, lalu kemudian saya tidak memelihara anak, istri, dan orang tua di rumah. Nggak bisa. Bukan itu yang dimaksud. Lalu ada yang mengatakan juga kan di dalam Alkitab, 100% ku kasih ke gereja, tapi aku tidak berdamai dengan saudaraku. Nggak bisa. Artinya memberi persembahan 100% apa? Proporsional. Sesuai dengan di mana komunitas kita itu berada, dan sesuai dengan tanggung jawab kita terhadap komunitas itu. Sehingga ketika ada yang bertanya pada saya, bagaimana cara saya memberi kepada Allah, Pak Pendeta? Bolehkah persembahan persepuluhan saya nanti saya kurangi? Mengapa saya? Karena ada teman saya yang baru di PHK. Saya mau bantu dia dulu, Pak Pendeta. Saya tidak mengatakan boleh dan tidak boleh, tetapi saya hanya menjawab, itu bagus. Tapi jangan lupakan tanggung jawab pemeliharaan rumah Tuhan. Persentasenya berapa? Itu adalah disiplin rohani. Jadi memberi kepada Allah itu berkaitan dengan disiplin rohani. Bagaimana kita meyakini Allah memberkati kita dan semua milik Allah, dan bagaimana kita mengaturnya. Karena kan kita tetap juga bisa mempersembahkan kepada Allah dengan melayani anak-anak cucu kita untuk mereka bisa sekolah, betul kan? Itu juga bagian dari persembahan kepada Allah, bertanggung jawab dalam kehidupan. Jangan lupakan, artinya ini yang menjadi penting. Matius yang kita baca itu sebenarnya mengajak kita untuk melakukan hal yang proporsional. Yang perlu kamu berikan untuk Kaisar, berikanlah. Yang perlu kamu berikan untuk Tuhan, berikanlah. Artinya kamu punya tugas di masyarakat dan kamu punya tugas di gereja. Nah, kalau kita kan komunitasnya banyak, ya, Bapak Ibu mau memberi kepada Allah dengan cara seperti apapun, silahkan. Bentuknya seperti apapun, silahkan. Tapi mulailah dengan pemahaman semua milik Allah dan harus dibagi-bagi dengan bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Mau persepuluhan boleh? Boleh. Tapi harus bertanggung jawab pada yang lain. Jangan sampai kita mengatakan saya mau persepuluhan, lalu obat asma anaknya tidak terbeli. Akhirnya anaknya kesakitan dan mati. Gak bisa juga. Artinya yang tahu adalah kita, dan mintalah keinginan dan juga pendapat Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus supaya kita bisa. Lalu yang kedua, kalau memberi persembahan kepada Tuhan, berikanlah
bukan sisa, tapi sesuatu yang dikuduskan atau dikhususkan. Mungkin nggak harus mulai dari 10%, mulai dari 1 atau 0,5%, no problem. Tapi punya kedisiplinan. Artinya apa? Setelah mendapatkan berkat, sisihkanlah khusus untuk persembahan. Sisihkanlah khusus untuk pemeliharaan kehidupan. Sisihkanlah khusus untuk pendidikan anak. Sisihkanlah khusus untuk perawatan hari tua. Sisihkanlah khusus untuk hal-hal yang lain. Jadi ada kekhususan. Kudus itu artinya khusus. Artinya sebisa mungkin kita memikirkan pengelolaan berkat itu dengan hikmat dari Tuhan. Sekali lagi, berkat yang diberikan oleh Tuhan pada kita dan keluarga itu melimpah. Jadi kita perlu untuk mengaturnya dengan baik. Pak Pendeta, boleh nggak sih aku begini? Boleh nggak sih begitu? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang seringkali muncul. Tetapi sesungguhnya untuk memberikan pada Tuhan, jalannya itu banyak. Kadang-kadang Tuhan memberi kesempatan kita untuk berjumpa pada orang-orang yang mengejutkan di tepi jalan, di busway, di angkot. Dan kadang-kadang ada gerakan Roh Allah untuk meminta kita mengatakan apa? Bantu dia. Jadi memberikan pada Allah sebenarnya ruangnya sangat luas. Betul, gereja kita, milik kita ini perlu kita pelihara. Tetapi caranya banyak sekali juga yang lain di luar sana yang bisa membuat kita tergerak dan membutuhkan. Nggak ada pakem khusus sebenarnya di Kristen. Bapak Ibu pengen fatwa, biasanya orang lebih mudah meminta fatwa. Udah deh, yang enak aja berapa persen sih? Kita nggak pernah mengenal fatwa sebenarnya. Yang kita kenal adalah hikmat untuk mengajak kita membagi-bagi tugas. Kalaupun Bapak Ibu sedang dalam kesulitan, Bapak Ibu dalam kondisi di PHK dan sebagainya, lalu untuk makan Bapak Ibu susah, lalu Bapak Ibu tidak memberikan persembahan di gereja, boleh? Boleh, tapi kadang-kadang yang muncul adalah rasa malu. Kalau nggak nyemplungin di gereja rasanya, aku malu sama yang edarin kantong, kok nggak persembahan. Jangan malu. Kalau memang untuk 2 hari ini saja Bapak Ibu tidak punya uang dan tidak bisa makan, Tuhan tahu kok. Kalaupun Bapak Ibu di zaman hari ini masih masukin uang 100 perak karena hanya itu yang Bapak Ibu punya, tidak perlu malu karena hanya itulah yang diterima Bapak Ibu dari Tuhan. Janda miskin itu kan juga demikian kan? Janda miskin yang memberikan persembahan itu memberi seluruh hidupnya dan dia tidak malu memberikan sedikit. Bahkan ketika tidak memberi pun sebenarnya Tuhan juga mengatakan tidak apa-apa karena dia juga harus memelihara kehidupan. Maka dari itu, ini sekedar tip teknis. Zaman saya mahasiswa dulu, kalau sudah uangnya habis, kadang-kadang kalau diedarkan persembahan, pura-pura ke kamar kecil, atau pakai amplop yang isinya amplop kosong. Buat saya nggak perlulah yang begitu-begitu. Kalau memang kita punya, itu berasal dari Allah. Dan berapapun, mari kita gunakan pemberian itu dikelola dengan sebaik-baiknya. Ada kalanya kok kita benar-benar nggak ada duit, betul? Ada kalanya kita butuh ke gereja dan kita nggak bisa persembahan. Ada kalanya itu terjadi bagi beberapa orang. Tidak apa-apa. Tetapi ingatlah, semua akan diberikan pertolongan pada waktunya. Kalau kita punya,
mari kita beri. Kalau kita tidak punya apa yang ada pada kita, mari kita berikan kepada Allah. Melalui apa? Caranya banyak. Memelihara kehidupan keluarga, menjaga kesehatan anak, istri, suami, itu persembahan bukan? Untuk saya itu persembahan. Karena Tuhan sudah mengaruniakan kita keluarga, maka persembahan di dalam keluarga itu adalah merawat keluarga dengan sebaik-baik. Persembahan bukan hanya melalui kantor, di jalan, di kantor, itu juga persembahan hidup kita. Karena apa? Karena menurut Luther, dunia ini adalah biara kita. Dunia ini adalah gereja untuk kita. Jadi asalkan kita bisa bertanggung jawab dan memahami bahwa semuanya milik Allah dan kita mau berikan untuk kebaikan, silahkan pikirkan sendiri bagaimana cara mengelola dan memberikan yang terbaik bagi Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.